wabarakatuh. Salam bahagia, jumpa kembali dengan saya Siska Aryani, CGP Angkatan 8 dari SMA Swasta Sigito Sigli, Kabupaten Pidi. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktik coaching untuk supervisi akademik. Saat ini saya ditemani oleh rekan sejawat saya yaitu Ibu Isriani, salah satu guru PAI. Assalamualaikum Bu Isriani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah, baik. Sehat Bu ya. Ya Bu, baik. Saya ingin menyampaikan bahwa dalam praktik coaching untuk supervisi akademik ini terdiri dari 3 tahapan, yaitu yang pertama ada pra-observasi, yang kedua ada observasi, yang ketiga itu ada pasca observasi. Jadi seperti yang sudah kita agendakan kemarin, bahwa hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi. Selanjutnya nanti saya akan mengadakan kunjungan Bu ke kelas Ibu, atau bisa disebut dengan supervisi untuk mengamati proses pembelajaran yang dilakukan di kelas. Nah, adapun tujuan dilakukan supervisi nantinya Ibu adalah untuk mengetahui atau mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Nah, mengapa nih kita melakukan pra-observasi? Tujuannya Bu, yaitu sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap Bu, agar lebih percaya diri sehingga dapat memberikan pembelajaran yang bermakna bagi murid. Nah, ada beberapa pertanyaan Bu yang akan saya ajukan kepada Ibu. Kita mulai Bu ya. Nah, yang pertama nih Bu, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Baik, tujuan pembelajaran yang ingin saya capai dalam kelas yaitu sesuai dengan materi yang saya berikan. Ya, misalnya kalau materinya tentang sholat, berarti yang kita berikan anak itu harus bisa sholat. Kemudian yang saya berikan hari ini yaitu tentang akhlak mazmumah. Tentang akhlak mazmumah itu yaitu akhlak mazmumah itu adalah akhlak yang tidak baik, yang tidak boleh dilakukan oleh siswa. Di situ akhlak mazmumah yaitu itu anak berboya-boya, kikir, pokoknya akhlak-akhlak yang tidak baik itu yang mereka terapkan biasanya kalau mazmumah. Berarti di situ kita akan menjelaskan dulu mazmumah itu apa. Kalau sudah tahu mazmumah itu begini-begini kejelekannya, berarti mereka harus menghindari akhlak-akhlak tersebut. Jadi di sini Ibu apa yang ingin dicapai itulah pengetahuannya Bu ya? Pengetahuan dulu. Oke baik. Nah selanjutnya Bu, setelah tujuan nih Bu, selanjutnya itu ada area. Nah area apa yang ingin Ibu kembangkan di sini? Area yang ingin saya kembangkan di situ ada 3 hal ya. Yang pertama yaitu tentang pengetahuan, kemudian yang kedua keterampilan, yang ketiga yaitu sikap. Sikap mereka itu sikap percaya diri, itu dari judul yang kita bahas. Oke baik Bu, luar biasa Bu ya. Nah selanjutnya Bu, strategi misal dalam pembelajaran yang berancang nih di kelas, nah yang diterapkan, strategi apa yang Ibu gunakan di sini? Biasanya kalau menurut judulnya itu, kalau judul yang saya bahas itu strategi yang saya gunakan di situ yaitu pembelajaran berdiferensi KSE. Oke, berdiferensi KSE ya. Nah Bu, selanjutnya Bu, metode nah selanjutnya Bu, model apa yang Ibu gunakan dalam pembelajaran ini? Itu sering dulu juga, itu sesuai model pembelajaran yang saya gunakan yaitu comparative learning. Oke, comparative learning. Nah, untuk pembelajaran comparative learning ini Bu, Ibu di sini menggunakan metode apa? Di situ ada 3 metode yang saya gunakan, metode tanya jawab, metode diskusi, dan apalagi metode tanya jawab penugasan gitu. Penugasan. Jadi ada tanya jawab, diskusi, penugasan. penugasan. Itu sesuai dengan yang kita berikan, nanti bisa kasih tugas lagi. Oke baik. Nah selanjutnya Bu, media apa nih Ibu gunakan? Gitu ya. Media yang saya gunakan berupa laptop, kemudian SKPD juga, kemudian teks bacaan juga itu perlu karena dibaca dulu kan. Kalau laptop kita menggambarkan, kasih tahu gambar kalau orang yang berkoyak-koyak begini nanti jadinya, kita tampilkan di situ. Oke.
Nah, terkait waktu pelaksanaannya nih Bu, kapan nih saya bisa melakukan supervisi ke kelas Ibu? Kalau mulai hari ini, karena hari ini saya ada jam pertama dan jam kedua, berarti jam 8 kurang sedikit masuk, kalau 10 sampai jam 9.20. Berarti Ibu udah siap Bu ya? Sudah siap, alhamdulillah. Ya baik Bu, insya Allah nanti saya akan langsung ke kelas Ibu untuk melakukan supervisi Bu. Saya akan melihat dan mencatat hal apa yang terjadi di kelas nanti. Setelah Ibu melakukan kegiatan observasi, kita juga akan mengadakan percakapan terakhir Bu ya, yaitu yang disebut dengan pasca observasi. Yang nanti saya nggak sendiri Bu, saya akan didampingi oleh PP saya. Baik Bu, sebelum saya akhiri nih. Nah, setelah kita berbicara tadi nih Bu, apa yang Ibu dapatkan dari pembicaraan kita tadi? Itu banyak sekali manfaatnya yang saya dapatkan. Yang pertama tentang bagaimana kita cara mengajar yang baik. Mungkin dari pertama sekali saya agak kurang sedikit cara mengajar. Jadi dengan datangnya Ibu kemari, berarti di mana kekurangan itu bisa kita tutupi karena ada pengetahuan baru. Luar biasa Bu ya. Berarti Ibu sudah mendapat gambaran yang mengenai rancangan pembelajaran yang Ibu akan lakukan nanti di kelas Bu ya. Sudah ada pembaharuan gitu. Ya, luar biasa Bu. Nah baik Bu, terima kasih atas waktunya Bu, sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan observasi hari ini. Sampai jumpa nanti di kelas Bu ya. Saya akan melakukan kegiatan observasi atau yang disebut dengan supervisi. Nah, demikian percakapan antara saya dengan Ibu Isriani, yaitu di pra observasi. Sampai jumpa lagi nanti kita di kegiatan observasi, yaitu supervisi, dan juga yang terakhir itu ada nanti pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah berjumpa lagi pada hari ini dalam keadaan yang sehat walafiat. Alhamdulillah sekali. Baik, untuk
tadi kita pelajari dulu apa manfaatnya. Ada manfaatnya enggak? Jadi kalau kita lihat tidak ada manfaatnya, berarti akhlak tersebut harus kita hindari. Sekarang mengenai pembicaraan kita tentang judul kita akhlak mazmumah, itu akan 4 kelompok misalnya 1, 2, 3 kelompok. Berarti 3 orang ya. 1, 2, 3, 4. Jadi ini dibagi sini dan yang buat tuh bisa lagi. Kemudian itu kelompok yang pertama, yang ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini 3, ini 4. Yang itu kembalinya kelompok 1, 2, 3, 4. Kelompok 1 judulnya berfoya-foya. Kelompok 1 ini nggak bisa lihat tuh lagi ya. 1 membahas tentang berfoya-foya. Itu kelompok 1 membahas tentang hidup berfoya-foya. Kelompok yang kedua yaitu tentang riak, topiknya tentang riak. Ya, ini kelompok yang kedua. Ini kelompok 1, kelompok 2. Kelompok 2 judulnya riak. Ya, kelompok 2 judulnya riak. Kelompok 3 takabur. Takabur. Kelompok 4 hasad. 1, 2, 3, 4. Kelompok 1 berfoya-foya, kelompok 2 riak, kelompok 3 takabur, kelompok 4 hasad. Itu dibahas ya, dibahas nanti ya. Setelah dibahas, ibu bagikan ini tulis dulu di sini, nanti bagi satu ke depan. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Tahu kan judulnya apa? Ya. Itu dibahas. Ya.
Saya bernama Muhammad Fandi Irfan Ilham Abdul Irwadi. Sikap hidup berfoya-foya. Pengertian sikap hidup berfoya-foya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI. Hidup berfoya-foya adalah mengumpulkan uang untuk tujuan bersenang-senang. Dari pengertian tersebut, sikap hidup berfoya-foya menurut ajaran Islam dapat dikategorikan sebagai salah satu bagian dari sifat tabdzir, kerana tabdzir menurut ajaran Islam tidak hanya meliputi harta, tapi juga meliputi waktu, kesehatan dan lain sebagainya. Menurut Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, tabdzir adalah segala sesuatu yang digunakan tanpa kebenaran. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, ada apa nih? Boleh. Apa manfaat menghindari berita itu yang mendapat kemudahan Allah SWT karena sudah mampu meninggalkan daya hidup. Hedonisme yang dapat mengikat diri sendiri seperti mengalami kebangkrutan akibat besar pasak dari dia tidak dianggap sebagai temannya setan, padahal setan merupakan musuh manusia sampai kapanpun. Ada lagi. Betul. Apa saja yang berlaku menghindari sikap hidup berfoya-foya? Apa saja? Contoh berlaku menghindari sikap berfoya-foya. Membelanjakan harta sesuai dengan kebutuhan bukan sesuai keinginan. Senantiasa memperbanyak amal saleh karena sadar bahwa kehidupannya hanya sementara. Jadi melakukan introspeksi diri untuk melihat gerakan diri. Membiasakan hidup sederhana meskipun ada dan keluarga yang mampu. Menjauhi gaya hidup yang konsumtif. Ada lagi? Lagi yang dua? Udah cukup dua ya? Dua. Jangan banyak kali dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Bapak ingin mempresentasikan hasil sidang kami. Dengan nama saya Khalid, Ayu Arifah, Satu, pengertian ria dan sunnah. Ria dan sunnah yaitu seorang melakukan perbuatan terpuji dengan motivasi untuk mendapatkan pujian. Namun terdapat perbedaan pada cara pemberitahuan orang lain. Ria melakukan dengan memperlihatkan perbuatan sedangkan sunnah melakukan dengan membanggakan. Dua, ifat dan dari ria dan sunnah dapat mengisi dan menjaga kepada kebaikan yang tidak dilakukan serta rusak iman. Sikap ria dan sunnah sangat dibenci oleh Allah Taala serta tidak disukai oleh orang lain. Tiga, cara menghindari ria dan sunnah. Memahami hakikat berbuat bagaimana dia menunjukkan bahayanya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa yang satu? Apa akibat ria dan sunnah?
Mama. Hah? Apa? Kau bantu leo. Siapa yang belum Ya. A. Memiliki pribadi yang tenang. B. Mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. 4. Cara menghindari hasad. A. Yakinlah dengan sifat Maha Adil Allah Subhanahu wa taala. B. Syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. 5. Contoh perilaku menghindari hasad. A. Berbakti kepada teman yang sedang berduka. B. Teman bersilaturahmi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disebutkan hal-hal yang diajarkan dalam kitab Tamimul Ghafilin dan Al-Faqih Abu Bled As-Samarqandi. Ini adalah sifat atau anugerah yang telah Allah SWT berikan kepada orang. B. Merasa tidak rela dan karunia yang telah Allah SWT berikan untuknya. J. Terhadap apa yang diberikan oleh Allah SWT dirinya ingin semua anugerah dan kebijakan hanya untuk dirinya sendiri, bukan orang lain. Jika ada orang lain mendapatkannya, dia akan dibawa derajat dari dirinya. B. Mengikuti pengaruh yang sangat merugikan dan menghina bagi dirinya yang datang dari iblis. Jelas enggak? Apakah ada hadis dari pengertian hasad? Apakah ada hadis atau bukan? Ayat yang berhubungan dengan hasad? Ada. Surah ayat 36. Apakah ada buat? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Fala'allahumma syaitanu anha wa akhrajahuma mimma kana fi wa qulna biku ba'dukum li ba'di adu wa lakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ila hin. Iya. Apa? Berikan contoh tentang hasad. Contoh hasad dapat dilihat seperti kasus berikut. Pak Amar telah diantar menjadi imam saja di ruang mereka ini pun Pak ini berusaha menunjukkan Pak Amar dengan berbagai cara dengan maksud untuk mengalihkan posisi Pak Amar sebagai imam. Secara inti ya, secara inti coba kasih tahu al-hasad ini. Kalau hasad kita melihat tentang kalau hasad. Dan mungkin mereka pengen logikanya Cara luka. ya puas lagi. Karena waktunya tidak cukup. Baik banyak-banyak
Karena hasad itu adalah suatu hal yang memang kita tidak bisa melihat orang senang, tidak bisa kita melihat orang susah, kita bisa lihat orang susah, kita bisa melihat orang susah, malah senang, SMS namanya. Bisa melihat orang susah senang, kita melihat orang senang kita susah. Itu adalah hal-hal juga yang harus dihindari. Baik, untuk hari ini kita sebutkan akhlak mazmumah. Untuk minggu depan kita masuki dalam masalah Islam. Ya, untuk hari ini dan cukup ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di kegiatan percakapan pasca observasi bersama saya Siska Aryani, CGP Angkatan 8 dari SMA Swasta Sudito Sigli Kabupaten Pidi. Baik, hari ini saya ditemani oleh Ibu Isriani sebagai guru yang sudah saya observasi pada kegiatan supervisi akademik kemarin. Dan hari ini juga saya ditemani oleh Bapak pengajar praktik yaitu Bapak Salam pada program pendidikan guru penggerak angkatan 8. Baik, Assalamualaikum Ibu Isriani dan Bapak Salam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat ya. Baik, Bapak Ibu, di percakapan pasca observasi hari ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu Isriani terkait dengan jalannya proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan kemarin di kelas ya. Nah, adapun tujuannya yaitu untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di kelas. Untuk mempersingkat waktu Bu, saya langsung ke pertanyaan. Pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi di kelas yang sudah Ibu lakukan kemarin? Kalau saya ya merasa senang ya, sudah sangat lega dengan kedatangan kembali, dan saya mengajar pelajaran yang saya berikan itu sesuai dengan RPP yang saya buat. Jadi Ibu sudah lega Bu ya, dan ya baik. Bisa nggak Ibu ceritakan kembali langkah-langkah pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan? Langkah yang pertama waktu saya masuk ke dalam modal kelas, yang pertama sekali saya memberi salam dulu, kemudian mengabsensi, dan kemudian berdoa bersama anak-anak, dan selanjutnya karena dalam pelajaran tersebut ada diskusi, jadi saya membagikan kelompok. Setelah itu dilanjutkan dengan diskusi. Kemudian kita presentasikan ke depan satu persatu. Kemudian dari hasil presentasi itu kan ada 4 kali dari siswa dan dari guru. Kemudian yang selanjutnya diberikan refleksi. Dan selanjutnya memberitahukan pelajaran-pelajaran yang kita akan belajar pada hari ini. Memberikan judul dulu, pelajaran apa, kan? Judulnya. Berarti itu sudah sangat sempurna Bu ya, dari salam dan juga memberitahukan pembelajaran yang akan belajar di depan. Selanjutnya Bu, area pengembangan apa yang sudah diterapkan? Yang pertama sekali yang saya kembangkan yaitu pengetahuan, ya. Dari segi pengetahuan, kemudian keterampilan, kemudian mandiri, kemudian yang keempat yaitu percaya diri. Dari segi pengetahuan, karena saya memberikan sedikit pengetahuan yang sesuai dengan judul yang saya bahas pada hari itu, yaitu tentang akhlak mazmumah. Itu yang saya bahas dari segi pengetahuan. Kemudian dari segi mandiri, saya memberitahukan kepada mereka tentang sisi mandirinya. Saya bilang bahwa saya suruh menghindari yaitu akhlak mazmumah tersebut kepada siswa satu persatu, karena itu akhlak yang tidak bagus, yang tidak baik. Kemudian sikap mereka itu sikap yang agak kurang percaya diri, itu saya berikan suatu motivasi supaya mereka harus percaya diri waktu tampil di depan. Ya Bu, dari keempat area pengembangan tadi Bu ya, ada pengetahuan, keterampilan, itu ada mandiri dan percaya diri. Menurut Ibu yang tadi itu sudah berhasil atau bagaimana Bu? Saya rasa kalau berhasil, ada yang berhasil, ada yang tidak ya. Ada yang berhasil dan sudah. Mungkin ada beberapa siswa yang belum terampil. Kenapa belum terampil? Karena mereka itu nggak percaya diri kadang ya. Karena waktu pembagian kelompok itu kita
seharusnya kita harus melihat dulu iklim mereka yang pandai. Jangan kita kumpulkan sama-sama yang pandai, tapi kita bagikan yang iklimnya menengah, iklimnya tinggi, itu kita campur sebenarnya. Itu di situ yang kekurangannya. Kita harus melihat dulu kemampuan mereka. Ya, luar biasa Bu. Ya, luar biasa Bu ya. Nah, Bu, selanjutnya apa nih rencana ke depan yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki hal itu Bu, dari siswa yang tidak terjadi yang tadi Ibu bilang, agar mereka lebih aktif dan berjaya di kelas. Waktu siswa yang kurang percaya diri ya, kalau siswa yang kurang percaya diri itu saya berikan suatu motivasi pada mereka supaya mereka itu fokus pada suatu masalah yang sedang mereka hadapi. Ya, harus fokus pada masalah yang sedang mereka hadapi. Kemudian waktu pembagian kelompok kita melihat dulu sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki, seperti yang saya bilang barusan, sesuai dengan ilmu mereka miliki. Nah, kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan perubahan yang seperti Ibu rencanakan tadi? Insya Allah nanti kalau kapan lagi kita mengajar di kelas itu, karena kita kan shifting block ya, mungkin minggu depan nggak, minggu ini nah itu dari dua enggak, jadi waktu saya masuk ke dua kalinya bisa akan melakukan perubahan. Ya baik, mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan secepatnya dilaksanakan ya Bu, dan bisa memberikan proses pembelajaran yang lebih baik ke depannya. Dan saya tunggu cerita dari Ibu ya. Baik, sekarang kita akan berikan kesempatan kepada Bapak yang berpraktik, yaitu Pak Salamuddin, untuk memberikan umpan balik terhadap percakapan pasca observasi yang tadi kita bicarakan. Kepada Bapak, saya persilakan. Baik, terima kasih Bu Siska atas kesempatannya. Saya akan memberikan informasi sekaligus penguatan dari kita. Yang pertama, percakapan ini sudah sesuai dengan prinsip seperti pembicaraan, kemudian proses diaktifkan, memaksimalkan potensi. Pembicaraan di sini artinya Bu Siska selaku coach dan Ibu selaku coaching. Jadi ini merupakan harapan, bukan antara murid dan guru. Coaching tidak merasa digurui oleh coach Ibu Siska dan Ibu selaku coaching. Jadi ini merupakan harapan, bukan antara murid dan guru. Coaching tidak merasa digurui oleh coach Ibu Siska dan coaching ini jadi sumber belajar. Ibu Siska hanya menanyakan pertanyaan-pertanyaan untuk menggali potensi, jawaban-jawabannya ada di Ibu, dan kemudian akan menyelesaikan masalahnya. Potensinya ada di Ibu. Dan coach ini hanya sebagai rekan berpikir. Jadi Ibu adalah prinsip keberadaan dalam percakapan coaching. Kemudian proses kreatif yang berjalan. Artinya percakapan ini dua arah. Kita menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang dibuat, kemudian Ibu menjawab. Dan percakapan ini menuju Ibu selaku coach Ibu berpikir, kemudian mengenalkan dan menggali situasi dan potensi dari Ibu, untuk kemudian menghasilkan ide-ide yang baru. Kemudian terakhir Bu Siska juga sudah memaksimalkan potensi. Artinya percakapan ini tadi diakhiri oleh pertanyaan-pertanyaan Siska seperti apa yang akan Ibu lakukan setelah ini atau untuk mengatasi masalah-masalah yang sudah ada tadi di kelas. Kemudian kapan Ibu lakukan, apa yang Ibu lakukan dan kapan Ibu akan lakukan. Itu ada sebagai bentuk tanggung jawab Ibu selaku coach nantinya terhadap perbaikan yang ada di kelas. Jadi kemudian kesempatan sekaligus kembali dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak atas pembaliknya dan tanggapan Bapak terkait dengan kegiatan pasca observasi kita hari ini. Baiklah, rangkaian coaching hari ini untuk supervisi akademik sudah selesai. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Isliani dan Bapak Sawan yang sudah menemani saya dalam percakapan pasca observasi. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.